Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang telur yang banyak disukai oleh masyarakat di Indonesia. Yaitu banyak sekali saya melihat orang-orang Indonesia itu kalau memasak telur itu masih belum benar, sehingga dia itu memakannya itu tidak bersih suci dari najis, tapi malah kecampuran najis ya. Maka dari itu mari kita belajar bersama cara memasak telur yang baik, bersih dari najis. Jadi memang perlu diakui bahwa telur itu memang suatu makanan yang favorit ya bagi masyarakat Indonesia, baik itu didadar atau dimasak, dia digoreng, digodok, atau sebagai campuran-campuran kue atau masakan-masakan yang lain ya, seperti mungkin nasi goreng dan lain sebagainya. Itu biasanya ada telurnya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa telur itu asalnya kan dari min silitil ayam ya. Min silitil ayam itu dari dubur ayam ya. Karena keluar dari dubur ayam, maka telur itu lapisannya itu terdapat najis. Ada najisnya di situ ya. Ada bercampur dengan telek ayam, ada najisnya. Maka dari itu sahabat, apabila kita ingin memasak itu supaya najisnya itu hilang, itu ketika kalian semuanya beli telur ya, beli telur dari warung atau dari manapun saja, itu sampai rumah tolong dicuci dulu semuanya. Dicuci semuanya pakai air mengalir, air suci yang mensucikan ya. Air suci yang mensucikan, pakai air mengalir ya, di keran atau apa itu, sehingga dibersihkan gitu, telurnya dibersihkan sehingga sampai najisnya yang keluar dari dubur ayam atau telek ayam itu yang bercampur di situ, itu bisa hilang semuanya ya. Setelah dicuci bersih baru dimasak ya. Digoreng boleh, digodok boleh ya. Karena mohon maaf, saya melihat itu kadang-kadang, mohon maaf, saya pernah melihat itu ada ibu-ibu itu mau memasak telur, itu kan mau digodok dulu di panci ya, itu ya, mau digodok itu telurnya. Dan itu dicuci dulu, tapi nyucinya tidak pakai air mengalir, malah direndam. La haula wala quwata illa billah. Jadi malah direndam itu sahabat. Nah, ketika telur itu direndam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah airnya ini semuanya yang ada di situ itu malah bercampur dengan najis. Airnya pun ikut menjadi najis. Ketika walaupun bersih ya, bersih, lalu dibuang itu airnya, lalu dimasukkan ke dalam panci, maka di situ semuanya juga bercampur dengan najis. Ketika sudah bercampur dengan najis ya, nanti ketika mau dimakan itu tangan kita akan terkena najis juga. Ketika itu masih basah ya, atau mungkin tangan kita yang basah, itu nanti akan menjadi najis juga. Maka dari itu sahabatku, sebelum kita semua itu memasak telur, itu usahakan ketika beli langsung dicuci dulu. Dicuci pakai air yang mengalir, pakai keran itu ya, yang mengalir tuh dicuci satu-satu gitu ya. Nanti kalau sudah bersih ditaruh di tempat yang bersih, oh ini sudah bersih ya gitu. Kadang-kadang ketika menggoreng telur pun begitu, ketika mau memecahkan itu ada yang pakai pisau itu ya, krek gitu kan. Ya itu kan pisaunya pertama sih kering,
Tapi ketika krek masuk, terkena telur, itu juga telurnya menjadi dan basah juga. Teka itu malah bercampur. Ya, najisnya bercampur dengan telur. Maka dari itu setelah itu telur yang dimakan itu berarti bercampur dengan najis, ya. Nah, inilah pentingnya sahabatku kita belajar bersama, ya, agar telur yang kita makan itu tidak bercampur dengan najis. Kalau bercampur dengan najis, maka yang kita makan pun akan bercampur dengan najis pula. Ketika bercampur dengan najis, maka mulut kita ini berarti ada najisnya, ya. Ketika ada najisnya, tidak disucikan dengan baik dan benar, maka sholat kita tidak sah. Ya, itu sahabat. Maka mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar kita selalu yang kita makan itu ya halal, halalan thayyiban, dan juga terbebas dari najis. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.